Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dr. Erwin Saputro dengan NIM 2605 0123 12021 dari program studi oceanografi kelas A angkatan 2023. Di sini saya akan membuat video tutorial pengolahan data gelombang solitary modul 2 gelombang nonlinear part 2. Jadi pertama-tama kita buka terlebih dahulu Excel dari gelombang solitarinya. Nah, di sini tuh kan ada banyak nih, mulai dari data, perhitungan, elevasi gelombang, jarak dasar ke permukaan air, nilai M dan N yang nantinya kita bakal pakai, terus ada nilai Y, nilai kecepatan horizontal, nilai kecepatan vertikal, dan nilai kecepatan maksimum. Di sini kita nanti juga bakal menghitung volume transport dan juga energi dari si gelombang solitary. Nah, pertama-tama kayak biasa kita masukin dulu NIM kita di sembarang kolom. Di sini misalnya kita masukin NIM kita. Nah, kalau misal ada angka di belakang titiknya, di belakang koma maksudnya, kita hilangin aja. Nah, kalau udah habis itu kita masukin 0, habis itu 3 NIM terakhir kita. Nah, kalau udah kita enter. Oke, nah seperti biasa kita tambahkan data yang udah ada di format dengan NIM kita. Caranya kayak gini, rumusnya itu data aslinya atau data yang ada di format kita tambahkan dengan 3 NIM terakhir kita 0,021. Habis itu NIM itu kita kunci FNF4 lalu kita enter. Nah, kalau udah kita tinggal drag ke bawah dari data H atau ketinggian gelombang. Nah, kalau udah, kita bakal masuk untuk menghitung nilai C atau cepat rambat gelombang solitary. Rumusnya itu sama dengan SQRT, ya, SQRT buka kurung C7 atau nilai dari gaya gravitasi kita kalikan dengan buka kurung C5 atau nilai dari tinggi gelombang. Habis itu kita tambah sama nilai C6 atau nilai dari kedalaman. Kita tutup kurung 2 kali habis itu enter. Nah, kalau udah ketemu, nah, kalau udah kita bakal menghitung elevasi dari gelombang itu sendiri. Rumusnya itu sama dengan habis itu nilai C5 kita kunci FNF4 atau nilai C5 atau nilai dari tinggi gelombang. Habis itu kita kali sama buka kurung 2 kali, kita ketik 1, kemudian kita bagi dengan cos hiperbolik buka kurung SQRT, kemudian kita buka kurung 2 kali, kita masukin nilai 3, kemudian kita kali sama nilai C5 atau nilai dari tinggi gelombangnya. Habis itu kita kunci lagi FNF4, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita bagi dengan buka kurung, kita ketikkan 4, kemudian kita kali sama buka kurung C6 atau nilai dari panjang kedalaman perairan, kemudian kita kunci lagi FNF4, habis itu kita pangkatkan 3, kemudian kita tutup kurung 3 kali, habis itu kita kali sama buka kurung B13 atau nilai dari X dari elevasi gelombangnya, karena kita itu menghitungnya kan di nilai X sama dengan -5, maka kita pakainya yang ini. Tapi kalau misal nanti kita menghitung semisal di X yang 4, nilainya 4, maka nanti kita tulisannya bukan B13. Nah, karena kayak gitu biar gampangnya itu kita kunci bagian ini tapi cuma di sini, cuma di sebelum angka 13-nya. Jadi
sebelum B itu enggak kita kunci, tapi cuma di sebelum 13 aja. Nah, kalau udah kita kurangi sama buka kurung, kemudian kita ketik C10 atau nilai dari cepat rapat gelombang, kemudian kita kunci Fn F4, habis itu kita kali sama A14 atau nilai dari T waktu. Nah, karena waktunya nanti juga kan bakal berubah tuh, semakin ke bawah waktunya juga semakin besar kan. Nah, itu kita kuncinya cuma yang bagian ini. Kalau udah, kita tutup kurung 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Habis itu kita pangkatin 2. Nah, kalau udah, kita bisa drag ke samping. Habis itu kita drag ke bawah. Oke, teman-teman, kita bakal lanjut ke jarak dasar ke permukaan air. Tabel kedua, jarak dasar ke permukaan air. Untuk rumusnya itu lebih gampang daripada yang atas. Kita masukin sama dengan habis itu kita masukin nilai C6, kemudian kita kunci nilai C6 atau nilai dari kedalaman perairan. Habis itu kita tambahin sama nilai yang ini, elevasi gelombang. Karena kan kita menghitungnya di taper X sama dengan min 5 dan min 5 sama 0. X nya itu min 5, T nya 0 kan. Maka kita pilihnya itu elevasi gelombang yang ini. Nanti kalau misal kita menghitung yang di sini di nilai 4, maka 4 terus T nya 0 itu elevasi gelombang yang dipilih juga ini. Jadi kayak nyesuaiin aja sama variabel yang kita hitung. Kalau udah kita pilih yang ini, nilai elevasi gelombang. Habis itu kita enter. Nah, kalau udah kita bisa drag ke samping kanan. Habis itu kita drag ke bawah. Nah, kalau udah kita itu bakal masuk ke perhitungan H per D. Nah, untuk perhitungan H per D-nya sendiri itu kan ya H per D rumusnya berarti kan sama dengan nilai H atau tinggi gelombang kita bagi sama nilai D atau kedalaman perairan. Nilai D atau kedalaman perairan. Kalau udah kita enter aja. Nah, kalau udah kayak gini, itu kan berarti kita udah dapat nilai H per D-nya. Nah, kalau udah dapat, kita bakal buka apa namanya tabel bantuan untuk menentukan panjang N dan M. Kita cari dulu. Oke teman-teman, buat grafik H per D-nya itu udah ketemu yang ini. Benar. Nah, udah kan? Nah. Bentar guys ya. Nah, bentar.
Nah, ini nah ini kan kita udah dapat nilai H per D-nya itu kan 0,75705. Nah, harusnya ini kan kita lihatnya dari sini nih, harusnya gini. Nah, ini kan ada tulisan nih H per D. Nah, itu berarti kita anggap yang ini itu sebagai sumbu X atau sumbu horizontalnya. Yang ini. Nah, kalau udah kita cari tahu nih titik 0,75 sekian-sekian itu berada di antara titik yang mana. Kalau di nalar kan itu pasti berada di antara 0,7 sama 0,8 tuh. Nah, kita pertama-tama masukin di sini itu untuk batas bawah itu udah pasti 0,7, sementara untuk batas atas itu 0,8. Nah, untuk panjangnya sendiri karena 0,7 itu kan sebagai batas bawah. Jadi itu nilainya pasti 0. Sementara untuk nilai apa? Panjang dari batas atas itu kita hitung manual. Jadi ininya kita print dulu, terus kita hitung pakai penggaris titik 0,7 sampai ke titik 0,8 itu berapa sentimeter. Nah, kalau udah ketemu itu bakal kita masukin ke bagian yang sini. Bentar, tak hitung dulu. Nah, oke. Jadi kalau oh ya, mention aja sedikit highlight kalau misal punya teman-teman atau punya yang lainnya itu beda, itu nggak apa-apa, kita menyesuaikan aja karena biasanya itu kan kalau kita ngeprint ada yang ukurannya segini, ada yang lain segini. Kalau punya saya itu nilainya 2. Nah, kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Soalnya kemarin punyaku sama punya temanku pas praktikum itu juga beda. Jadi punyaku kan 2, punya temanku itu 1,8, ada juga 1,9. Jadi itu nilai dari panjang yang ini itu menyesuaikan sama print-printan kita. Nah, kalau udah kita bakal masukin rumus interpolasi kayak biasanya. Rumusnya kayak gini, sama dengan kemudian kita masukin nilai X atau batas bawah dari panjang yang kita udah dapat, kemudian kita tambahin dengan buka kurung 2 kali, kita masukin nilai B atau nilai H per D yang nilai H per D nya kita. Habis itu kita kurangi sama nilai A atau batas bawah dari H per D, kemudian kita tutup kurung, kita bagi sama buka kurung, kita masukin nilai batas atas dari H per D atau nilai C, kita kurangi sama nilai A lagi atau batas bawah yang tadi, kita tutup kurung 2 kali, habis itu kita kali sama buka kurung lagi, kita masukin nilai Z atau batas atas dari panjang yang ini, kemudian kita kurangi sama nilai X atau nilai yang pertama kali kita masukin tadi. Nah, kalau udah kita tutup kurung sekali, habis itu kita enter. Nah, kalau udah kita bakal masuk ke tabel panjang tabel N dan juga tabel M. Nah, gini. Ini kan kita udah dapat nilai 1,14 sekian-sekian. Nah, itu kan kalau semisal di penggaris itu kan biasanya cuma 0,1 kan. Kayak semisal 0,1, 0,2. Kalau semisal 1,4 itu kan udah terlalu detail, itu bakal susah, terlalu rinci. Nah, caranya gimana? Kita buletin aja. Kita buletin aja ini nilai 1,14 jadi 1,1. Nah, terus habis kita buletin, kita tarik garis dari 0,7 titik 0,7 menuju sebesar 1,1 cm ke arah 0,8. Nah, fungsinya buat apa? Jadi kayak gini. Kalau semisal kita udah ketemu nih titik 1,1-nya, semisal di mana ya? Di sini nih. Semisal ya. Aduh. Ini. Semisal di sini.
misal di sini nih. Nah, kita nanti bisa langsung tarik garis lurus dari arah sini ke atas. Aduh, maaf ya, garisnya nggak lurus. Lurus ding. Maaf. Nah, ini kita tarik garis lurus dari bawah ke atas. Nah, untuk nilai N ini kan garis yang bawah nih. Nah, garis yang bawah itu nantinya kita tarik garis ke sini, ke samping sini. Nah, kayak gini. Harusnya di sini ya. Nah. Nah, jadi nilai N yang bakal kita dapat itu ditarik dari titik pertemuan antara garis yang kita buat sama grafik N, garis grafik N yang ada di sini. Gitu. Nah, bentar ya, saya tarik garis lurus dulu, tak hitung dulu, habis itu nanti tak jelasin dapatnya berapa. Nah, udah teman-teman. Untuk nilai N yang aku dapat itu titik pertemuannya tuh di sini, sekitar sini. Jadi berada di antara 0,6 sama 0,7. Nah, gunanya kita mengetahui batas nilai 0 ya? Gini. Jadi ini kan semisal di sini kan. Nah, ini nantinya itu kita bakal gunain garis ini buat nentuin batas bawah yang di sini buat N sama buat batas atasnya. Nah, punya aku itu kan titik pertemuannya di sini. Otomatis itu kan di antara 0,6 dan 0,7 kan. Berarti bisa tak isi di sini itu 0,6 sama 0,7. Nah, kalau udah itu kita anggap titik 0,6 itu sebagai batas bawah kan. Nah, otomatis panjang dari 0,6-nya itu kita isi dengan 0. Nah, habis itu kita ukur tuh jarak antara titik 0,6 sampai 0,7 itu berapa. Nah, tak hitung dulu. Nah, udah ketemu. Jadi untuk jarak titik 0,6 sama 0,7 itu 1,8. Nah, aku mention lagi teman-teman. Jadi untuk nilai yang kayak gini, nilai panjang-panjang kayak gini, itu menyesuaikan sama hasil printout kita. Jadi tidak boleh terpaku. Semisal kayak pas praktikum kan, kayak punya Kak Dery itu kan segini. Nah, kita itu nggak boleh terpaku kayak wah punyaku salah. Nah, kayak gitu. Kecuali emang beda banget gitu. Kecuali kalau emang beda banget. Tapi kalau semisal bedanya masih 0,1 atau 0,2 itu masih aman insya Allah. Nah, kalau udah kita hitung tuh, bentar-bentar. Ini kan semisal tadi di sini kan. Semisal tadi garis yang aku buat di sini. Nah, itu kita hitung buat ngisi bagian panjang yang tengah ini jarak dari 0,6 ke garis yang
kita buat tadi garis lurus yang dari sini. Nah, kita hitung dulu bentar. Nah, jadi untuk yang ini panjangnya itu 1,1. 1,1. Nah, kalau udah itu kita masukin rumus interpolasi lagi. Rumusnya masih sama kayak tadi. Sebenarnya kita bisa kopas sih kalau di sini, tapi karena ini saya bikin video tutorial jadi biar teman-teman gak lupa juga, biar inget rumusnya kayak gimana. Tapi kalau misal kita ngerjain sendiri, kita ngejar waktu, itu kita bisa kopas, nanti dia itu bakal menyesuaikan, nggak maksudnya kayak gini. Ini kan misal gini. Ini kan misal ada D31 E31 itu kan. Nah, kalau kita kopas, kita pindahin ke sini, itu dia itu bakal menyesuaikan semisal ada di G31 gak E lagi kayak gitu, teman-teman. Nah, tapi biar kita makin paham dengan rumus interpolasi, kita masukin aja nilainya. Itu nilai X atau nilai batas bawah dari N. Kemudian kita tambahin. Tapi kita buka kurung 2 kali dulu. Habis itu kita masukin nilai B atau nilai panjang yang dari titik 0 ke titik atau dari garis yang kita buat. Habis itu kita kurangi dengan panjang dari si nilai 0,6. Kita tutup kurung sekali, kemudian kita bagi sama buka kurung lagi, kita masukin nilai C atau jarak antara 0,6 ke 0,7, kemudian kita kurangi dengan panjang dari 0,6. Habis itu kita tutup kurung 2 kali, kemudian kita kali sama buka kurung, kita masukin nilai Z atau nilai dari batas atas atau nilai dari 0,7 itu sendiri, kemudian kita kurangi sama nilai batas bawah dari para variabel n, dan kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, berarti kita udah nemu tuh. Kalau semisal nilai yang didapat itu 0,661111. Nah, nilai ini tuh maaf ada notif. Nilai ini itu berarti gini. Ini kan 0,6. Nah, ini 0,7. Garis kita kan di tengah-tengah tuh. Berarti garis kita itu nilainya itu 0,666111 gitu, teman-teman. Nah, kalau udah kita ini bisa hapus dulu. Bentar ya. Biar rapi. Nah, kalau udah kita bakal masuk ke yang tabel M atau interpolasi M. Nah, ini kita lanjutin aja. Ini kan sama kan, sumbu Y atau sumbu M dan N itu kan dalam satu garis tuh. Berarti panjang dari ini sama ininya baik di tabel N maupun tabel M itu kan sama. Nah, kita bisa langsung kopas aja. Ini nilainya berarti 0. Ini nilainya 1,8. Nah, kalau udah, kita kan tadi udah narik garis lurus tuh yang dari sini ke sini. Nah, itu titik pertemuan ininya itu di berapa? Di angka berapa? Nah,
Nah, kalau udah ketemu titik pertemuan antara garis yang kita buat sama grafik atau garis dari M, itu kita tarik garis lurus ke sini. Maaf. Nah, gini. Nah, ini kan udah nih. Nah, itu kita hitung lagi kayak tadi, mulai dari sini. Dari sini sampai ke sini. Kita hitung dulu tuh. Nah, berarti kan bisa diambil kesimpulan bahwa batas bawah dari tabel M itu kan 0,9. Nah, sementara batas atasnya itu 1. Nah, kita hitung dulu nih jarak dari titik 0,9 ke titik garis yang udah kita buat. Kita hitung dulu. Nah, kalau udah itu kan aku ketemunya itu aku dapatnya nilai di 0,9. Maaf. Aku dapatnya di angka 1,1 kok 0,9. Nah, habis itu kita masukin rumus interpolasi lagi. Rumusnya masih sama kayak tadi. Sama dengan nilai X kita tambahin sama buka kurung 2 kali. Kita masukin nilai B atau jarak dari 0,9 ke garis kita. Habis itu kita kurangi sama panjang dari nilai 0,9-nya itu sendiri. Dan kita tutup kurung sekali, kita bagi sama buka kurung, kita masukin nilai C atau nilai dari panjang dari 0,9 ke 1. Habis itu kita kurangi sama nilai 0,0 atau nilai A. Habis itu kita tutup kurung. Kita tutup kurung 2 kali, habis itu kita kali sama buka kurung, kita masukin nilai Z. Habis itu kita kurangi sama nilai X yang ini. Habis itu kita tutup kurung. Nah, kalau udah kita enter. Nah, kalau udah ketemu ini, kita bisa tinggal konekin nilai N yang udah kita dapetin sama nilai M yang udah kita dapetin. Caranya kita sama dengan, habis itu kita klik ke kolom yang nilai N sama nilai M. Nah, kalau udah, kita bakal masuk ke perhitungan kecepatan horizontal, kecepatan vertikal, dan kecepatan maksimum. Sudah. Charger. Oh, charger. Sudah ya, tak ambil minum dulu. Oke, kita lanjut ya. Ini kan tadi nilai N sama nilai M itu udah ketemu kan. Nah, gunanya nilai ini tuh apa? Ini itu berguna untuk kita nentuin kecepatan horizontal, kecepatan vertikal, dan kecepatan maksimum. Itu teman-teman. Nah, nah,
Ya, maaf, ada yang kelupaan. Gini, ini kan data YS-nya dan juga elevasi gelombang itu kan banyak banget kan. Mulai dari -5 sampai ke nilai 5 kan. Nah, itu kalau semisal aku yang hitung semuanya, itu bakal banyak banget. Nah, jadi maaf, ini grafiknya bagus. Jadi dari asisten sendiri itu udah membagi untuk pembagian dari penentuan untuk nilai YS dan juga X-nya. Ya, nilai YS-nya, maaf ya. Nah, aku kan NIM terakhir kan ini 0,21. Berarti aku kan 1 kan. Yang ini. Berarti punya aku itu di X sama dengan -2. X sama dengan -2. Mana? Ini kan. Untuk T-nya itu kan 4. Berarti punya aku yuk yang ini. Nah, buat memudahin kita untuk mengingat, nanti kan bakal kita masukin ke rumus kan, kita bedain warnanya, kita highlight pakai pakai warna kuning biar maaf salah harusnya gini, maaf. Nah gini, yang ini juga kita boleh warnain, ini sama aja sih. Nah kalau udah kita bakal masuk ke rumusnya. Nah kita bakal ngitung ini dulu nih, 1/3 YS X, T sama ke bawahnya. Caranya gimana? Caranya kayak gini, sama dengan, dan kita ketik 1/3, kita kaliin sama nilai yang ini, E27 atau nilai yang kita udah ditentuin. Ini apa ya, nilai YS yang emang kita udah harus hitung gitu loh. Nah, ini kan emang bagianku. Nah, kemudian kita enter. Kalau udah, kita hitung yang bagian 2/3, rumusnya masih sama, kita sama dengan 2/3, kita kaliin sama nilai E27 tadi atau nilai dari YS yang harusnya kita hitung. Kalau udah kita enter. Nah, untuk rumus yang ini D plus apa ini? Yang ini elevasi gelombang, itu rumusnya kayak gini. C6 atau nilai dari D, kedalaman perairan, kemudian kita tambahin sama E18 atau nilai yang ini, elevasi gelombang. Kalau udah kita enter. Nah ini kan udah ketemu tuh yang ini. Kita bakal menghitung kecepatan horizontal dari sini ke sini. Caranya gimana? Kita ketik di sini sama dengan nilai C10 atau nilai yang cepat rambat gelombang, kita kunci, habis itu kita kali sama nilai B32 atau nilai dari N, habis itu kita kunci lagi, kemudian kita kali sama buka kurung, kita masukin nilai 1 ditambah cos, itu buka kurung, radians, kemudian kita buka kurung lagi, kita masukin nilai B33 atau nilai M, kemudian kita kunci, habis itu kita kali sama nilai B37. Nah untuk yang ini, itu yang dikunci itu yang di belakang B atau sebelum B, kita kunci. Nah kalau udah,
kita bagi sama C6 atau nilai dari yang ini kedalaman, kita kunci, habis itu kita tutup kurung 2 kali, kita kali sama cos hiperbolik, habis itu kita buka kurung, kita masukin nilai B33 atau nilai M, habis itu kita kunci, nah habis itu kita kaliin sama C36. Nah yang dikunci itu yang ininya aja sebelum angka 36. Habis itu kita bagi sama nilai C6 atau nilai panjang gelombang, kedalaman perairan, maaf, kita kunci. Nah kalau udah kita tutup kurung 2 kali, habis itu kita bagi sama buka kurung lagi, kita masih buka kurung 2 kali ya, kemudian kita masukin cos buka kurung radian, habis itu buka kurung lagi, kita masukin nilai B33 atau nilai M, habis itu kita kunci, kemudian kita kali sama nilai B37 atau nilai apa ini ya, Y yang kita tentuin. Terus kita kasih ini kunci di awal sebelum B nya, habis itu kita bagi sama C6, kita kunci, habis itu kita tutup kurung 3 kali dan kita tambah dengan buka kurung lagi, kita masukin nilai cos hiperbolik, kita buka kurung, habis itu kita masukin nilai B33 atau nilai M, kemudian kita kunci, kemudian kita kali sama nilai C36 atau nilai X yang kita amati, kemudian kita kuncinya di sebelum 36 ya, sebelum 36 ya. Astaga. Ini maaf. Habis itu kita bagi sama nilai C6, kita kunci, kita tutup kurung 3 kali, 1 2 3, habis itu kita pangkatin 2. Nah kalau udah teman-teman, kita bakal drag dari sini ke kanan, habis itu kita tarik ke bawah. Nah kalau udah ketemu, kita bakal masuk ke kecepatan vertikal. Nah ini kayak gini aja, ini kita bisa copy paste, habis itu kita paste link ke sini. Nah karena nilainya emang sama, biar cepat aja. Habis itu untuk rumus yang ini itu kayak gini, sama dengan cos 10 cos C10 maaf, C10, kemudian kita kunci cos 10 atau nilai dari cepat rambat, C10 atau nilai dari cepat rambat, kita kaliin sama B32 atau nilai dari N, habis itu kita kunci, kemudian kita kali sama buka kurung, kita masukin sin, buka kurung lagi, radian, kok sin ya, sin buka kurung lagi, radian,
buka kurung, kita masuk nilai B33 atau nilai dari M, kemudian kita kunci, habis itu kita kali sama B45. B45 berarti ini ya, yang nilai Y nya. Habis itu kita kunci bagian depan sebelum B, habis itu kita bagi, kita masuk nilai C6 atau kedalaman perairan. Habis itu kita kunci, kita tutup kurung 2 kali, habis itu kita bagi, buka kurung lagi, kita masukin nilai cos, buka kurung, radians, buka kurung lagi, B33, kemudian kita kunci, habis itu kita kali sama B45. Nah, kita kuncinya bagian depannya aja. Kalau udah, kita bagi sama nilai C6 atau nilai dari kedalaman perairan. Habis itu kita kunci lagi, kemudian kita tutup kurung 2 kali, habis itu kita tambah sama buka kurung, kita tambah sama buka kurung, nah salah ya, bukan buka kurung tapi cos hiperbolik. Habis itu buka kurung, kita masuk nilai B33 atau nilai dari M, habis itu kita kali sama nilai dari C44 atau nilai dari X nya, kemudian kita kunci, kuncinya bagian 4 nya aja ya sini. Habis itu kita bagi sama nilai C6 atau kedalaman perairan, kita kunci, habis itu kita tutup kurung 3 kali, kemudian kita pangkatin sama 2, kita enter. Benar. Nah teman-teman, kalau udah kita enter aja. Nah kalau udah, kita bisa drag ke kanan dan juga ke bawah. Kalau udah, kita bakal masuk ke kecepatan maksimum. Untuk yang ininya itu kita bisa copy paste lagi karena nilainya sama. Kita paste link, habis itu kita masukin nilai yang ini. Bentar. Rumusnya kayak gini teman-teman, sama dengan kita masukin nilai C10 atau nilai dari cepat rambat gelombang, kita kunci, habis itu kita kali sama B32 atau nilai dari N, habis itu kita kunci lagi, kemudian kita tutup kurung, kita bagi sama buka kurung, kemudian kita tambahin masukin angka 1, kemudian kita tambahin sama cos, kemudian buka kurung lagi, kita masukin radians, kita buka kurung lagi, kemudian kita masukin nilai B33 atau nilai dari M, kita kunci, kemudian kita kali sama nilai B52 atau yang sini nilai Y nya, kemudian kita kunci di bagian sebelum B. Nah kalau udah,
kita tutup kurung, habis itu kita bagi sama nilai C6 atau nilai kedalaman perairan, kita kunci, maaf, kita kunci, habis itu kita tutup kurung 2 kali, kemudian enter. Nah kalau udah kita bisa drag ke samping kanan dan juga ke bawah. Nah kalau udah kita bakal masukkan nilai volume transport dan juga energi kayak gini, sama dengan untuk nilai volume transport ya, bentar, izin minum ya. Nah untuk nilai volume transport kayak gini, kita ketikin 16, kita bagi sama 3, nah gini, buka kurung 2 kali, habis itu kita tutup kurung di sini ya, kita kali sama C6, kita pangkatin 3, habis itu kita kali sama C5. C5 itu kan berarti nilai ketinggian kan, tadi nilai C6 itu nilai kedalaman. Habis itu kita tutup kurung, kita pangkatin 0,5, kemudian kita enter. Nah untuk rumus energi itu sendiri itu kayak gitu bro, sama dengan kita masukin kayak gini, 8 per buka kurung 3 dikali SQRT, buka kurung lagi 3 lagi, tutup kurung 2 kali, habis itu kita kali sama 1025, kita kali sama C7 itu berarti kan nilai ini gaya gravitasi, habis itu kita kali sama buka kurung, kita masukin C5 atau nilai dari H habis itu kita pangkatin 1,5, kita tutup kurung, kemudian kita kali sama buka kurung C6 atau nilai dari kedalaman perairan, kita pangkatin 1,5, habis itu kita tutup kurung 2 kali, kita kali sama 10 pangkat minus 3, kita enter. Oke, kalau udah ketemu kita bisa enter lagi ya tadi ya. Nah kalau udah kita bakal lanjut ke pembuatan grafik. Oke kita lanjut teman-teman, kita bakal buat tabel. Pertama kayak biasa kita ke sini, habis itu kita pilih yang ini, ya, yang tidak ada titik-titiknya, nggak ada titik-titiknya. Habis itu kita pilih yang pilih data, kemudian kita pilih yang tambahkan. Habis itu untuk nama serinya kita bikin yang versus X dulu ya, kita masukkan -5 ya.
X sama dengan minus 5. Yang ini. Nah kalau udah kita klik OK, kita tambahin lagi X sama dengan minus 4. Kita klik OK, kita tambahin lagi X sama dengan minus 3. Seterusnya sampai ke titik yang ini, X sama dengan 5. Nah kalau udah teman-teman kita klik OK, habis itu kita tambahin yang bagian judul sumbu, judul bagan, sama legenda. Untuk legenda kita taruh di bawah ya. Nah kita bisa besarin aja dulu. Nah, untuk judul bagannya itu kayak gini. Ya gini. Grafik elevasi gelombang first X data 1. Gini ya teman-teman. Kemudian di bawahnya kita masukin nama, NIM, sama kelas. Habis itu untuk yang di sini itu kita masukin nah, di sini kita masukin elevasi gelombang. Sementara yang di sini itu kita masukin T. Kalau udah kita bakal lanjut ke grafik selanjutnya. Ini masih tabel yang pertama ya. Jadi setiap satu tabel itu ada 2 grafik. Jadi total nanti ada 10 grafik untuk setiap satu data. Oke, kita lanjut. Kita bikin grafik yang kedua di tabel 1. Caranya masih sama. Cuma yang ini versi T ya. Oke, kita lanjutin. Kita pilih yang pilih data. Habis itu kita masukin di sini T sama dengan 0. Habis itu kita kita masukin T sama dengan 0. Habis itu kita masukin ini untuk sumbu X nya berarti yang ini ya. Kalau yang tabel grafik ini habis itu salah. Maaf. Nah, untuk sumbu X nya ini ya. Habis itu kita pilih yang ini karena sama dengan 0 tadi. Kita klik OK, kemudian kita tambahin lagi T sama dengan 1. Lanjut sampai ke bawah ya teman-teman.
Nah, kalau udah kita pindahin di sini. Habis itu kita kayak tadi tambahin judul sumbu, judul bagian sama legenda di bawah. Untuk judulnya sendiri itu grafik privasi. Nah, kalau udah kita lanjut ke grafik yang ini. Caranya masih sama kayak tadi ya, bentar. Kita masukin ini lagi, bikin grafik lagi. Ini untuk yang versi X ya. Kayak tadi caranya masih sama. Kalau udah, kita kayak tadi masukin judul sumbu, judul bagan sama legenda di bawah. Untuk judulnya itu kayak gini. Untuk judul sumbunya itu yang ini YS. Kalau yang ini itu T. Oh, yang ini tadi kita lupa ya. Ini berarti T.
Oke, kita lanjut ya. Kita bikin grafik yang versi T. Nah, kita pilih. Caranya masih sama kayak tadi ya. Coba tunggu laptopnya. Ini bisa mau. Tapi orang rapi nggak video ini sih. Kalau udah, kita bakal lanjut ke kecepatan horizontal, kecepatan vertikal, sama kecepatan maksimum. Caranya itu masih sama kayak tadi.
Kalau udah kayak biasa kita tambah judul sumbu, judul bagan sama legenda. Untuk judul bagannya itu grafik kecepatan horizontal isi X data 1. Terus nama name kelas ya. Itu yang ini itu U atau kecepatan horizontal. Sedangkan yang di sini itu Y. Kalau udah kita bakal bikin grafik kecepatan horizontal versi Y-nya ya. Samarannya masih sama, hampir sama ya kayak tadi. Kita pilih data, kita masukin Y sama dengan 0. Untuk X berarti yang ini. X nya yang ini ya. Yang ini. Lanjut sampai ke bawah. Kalau udah kita oke, kemudian kayak biasa kita tambahin judul sumbu, judul bagan, aduh salah, yang legendanya di bawah. Kalau udah kita bakal bikin grafik yang kecepatan vertikal. Nah ini kita pindahin dulu ya.
Kalau udah kita oke, terus kita masukin judul sumbu, judul bagan, sama legenda. Oke, kita lanjut ke tabel yang berikutnya. Ya, tadi kayak biasa, kita sisihkan, kita pilih yang ini. Habis itu kita pilih data. Habis itu kita klik OK, habis itu kita tambah lagi. Ya udah, kita klik OK, habis itu kita tambahin judul sumbu, judul bagan, sama legenda di bawah ya. Untuk yang ini diisi dengan nilai X, sumbu yang ini kecepatan vertikal ya. Lalu kita pindahin. Kalau udah, kita tambahin lagi. Nah, kita lanjutin.
Oke, kita lanjutin. Ya tadi ya masih sama ya. Setelah kita tambahin judul sumbu sama legendanya sama judul bagan ya. Kalau udah kita bikin yang satu lagi. Ini yang versinya ya. Benar-benar.
Dan biasa kita tambahin judul sumbu, judul bagan sama legenda ya di bawah. Untuk judul bagannya itu grafik. Nah teman-teman, ini buat hasil grafik dari data 1 ya. Nanti untuk data 2 dan data 3 bakal saya kerjain, tapi untuk videonya cukup sampai di sini dulu ya. Nah, oke, untuk data 2 ini udah aku kerjain, tapi tinggal dirapi-rapin aja. Tinggal dimasukin nama bagan, judul bagan, dan diposisiin di tempat yang bagus, dirapihin. Untuk data 3 juga udah sama. Jadi untuk tutorial pengolahan data solitary cukup sampai di sini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.